Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah micro teaching ya. Pada pertemuan kali ini kembali kita melaksanakan pertemuan ya, masih melalui secara virtual ya, karena kondisi pandemi yang memang belum memungkinkan untuk kita melakukan perkuliahan tatap muka. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sebelumnya ya, berkaitan dengan materi micro teaching ya, saya menjelaskan tentang orientasi mata kuliah ini, kemudian juga saya menjelaskan ya berkaitan dengan tujuan khusus maupun tujuan secara umum daripada micro teaching itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pada fase berkaitan dengan prosedur di dalam micro teaching itu seperti apa, sehingga kita akan mengetahui kapasitas kita sebagai pelaku daripada micro teaching ini nanti, apakah cukup sekali, apakah 2 kali, ataukah seperti apa yang sesuai dengan prosedur di dalam pembelajaran micro teaching itu sendiri. Prosedur dalam micro teaching itu ya, kalau kita lihat di dalam rentetannya, prosesnya itu kita mengawali dengan menggunakan keterampilan mengajar ya, menggunakan keterampilan mengajar. Nah, kemudian pada teori tentang micro teaching dan pembelajaran ya, itu kita pelajari termasuk hasil penelitian. Ini di dalamnya baik itu teori pembelajaran maupun teori mengenai metode pembelajaran yang nanti kita gunakan di dalam proses micro teaching itu. Nah, kemudian dilanjut melihat dan dalam praktek mendiskusikan model. Ini maksudnya ya, pada dalam praktek itu model yang misalkan nih ada praktek praktek mengajar ya dengan beberapa model. Nah, tentu model itu nanti akan bervariasi ya antara kelompok satu dengan yang lain. Nah, ini akan dilihat model pembelajaran ini cocok tidak dengan materi yang mau diajarkan. Nah, seperti itu, sehingga dapat diberikan penilaian. Nah, kemudian pemahaman masukan tentang latihan yang diterapkan dalam bidang studi. Nah, ini artinya penerapan pemasukan artinya dalam latihan mengajar ini nanti ya kita terapkan di dalam mata pelajaran yang memang sudah kita rencanakan sebelumnya ya. Jadi mata pelajaran ini misalkan ada masukan metode yang baru dan kemungkinan ada teori mengajar yang baru, nah sehingga
bisa kita terapkan di dalam model dan proses micro teaching dalam rangka kita melatih kemampuan mengajar kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya implementasi dalam pengajaran tadi. Nah, dari teori yang kita pelajari di awal, kemudian melihat ke dalam praktek ini, kemudian pemahaman masukan tentang latihan yang diterapkan, ya kemudian kita implementasikan dalam pembelajaran micro teaching. Kita sudah dapat teori-teorinya, ya kita sudah dapat materinya, kemudian lanjut kita implementasikan di dalam praktek mengajar. Nah, sehingga lanjut dia kepada panah yang ke bawah setelah menggunakan keterampilan mengajar ini, latihan mengajar micro teaching ulang ini dalam artian kalau perlu ya, kalau memang nanti diperlukan untuk pelatihannya itu diulang. Kalau misalkan dirasa oh ini Pak kayaknya belum maksimal deh saya mengajar, nah maka kita ulang itu ya apa namanya praktek mengajar. Kemudian balikan melalui pembahasan video tape. Nah ini kalau memang apa namanya proses kan ada proses micro teaching itu yang direkam. Nah ini diputar kembali, dilihat kembali proses micro teaching yang sudah dijalankan oleh beberapa kelompok yang memang praktek seperti itu. Nah ini adalah prosedur ya secara umum pembelajaran yang nanti kita terapkan di dalam micro teaching itu. Nah sehingga memang perlu juga kita mempelajari tentang teori-teori pembelajaran, teori belajar, teori-teori tentang metode-metode pembelajaran. Artinya keselarasan antara materi yang mau kita pakai, yang kita ajarkan di dalam proses micro teaching nanti, match tidak dia dengan metode yang mau kita gunakan. Seperti itu. Kenapa metode itu harus selaras dengan dengan materi? Karena bisa jadi materinya bagus tapi metodenya kurang pas. Nah, maka materi ini tidak tersampaikan. Nah, apakah perlu adanya metode? Mungkin metode yang paling dasar itu adalah ceramah. Dan itu yang paling sering dilakukan, kemudian diselipkan metode-metode yang lain sebagai metode pendukung daripada metode ceramah itu sendiri. Kemudian keterangan dari model ini tadi, pembelajaran ini tadi, yang pertama memang memahami teori atau hasil penelitian keterampilan. Teori yang dimaksud tadi adalah teori atau hasil penelitian ya berkaitan dengan keterampilan mengajar. Nah, seperti itu. Artinya yang berkaitan dengan pengajaran yang bisa kita terapkan dan pelajari berkaitan dari penelitian orang lain, itu kita pakai seperti itu. Artinya membaca buku tentang metode pembelajaran, penelitian tentang micro teaching itu perlu kita tingkatkan seperti itu supaya kualitas dalam micro teaching nanti akan lebih baik. Kemudian mendiskusikan prinsip dan keterampilan yang harus dikerjakan. Prinsip di dalam micro teaching materi harus tersampaikan, kemudian harus menggunakan metode dan lain sebagainya. Ini kita diskusikan. Kapan itu didiskusikan? Ketika ada satu orang maju nih, dia mengajar. Kemudian kita memberikan masukan. Kita diskusikan, oh metodenya ini kurang pas kayaknya. Harus diganti dengan metode ini. Kenapa demikian? Bla bla bla, kita kasih alasan. Nah, itu kita diskusikan metode itu nanti supaya dalam penerapan kita di lapangan ketika saudara nanti PPL sudah tidak bingung lagi memilih metode yang akan diselaraskan dengan materi pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian direkam dengan video dan diputar sebagai bahan masukan terhadap keterampilan yang sudah dilakukan. Nah, ini saya harap ada kelompok nanti paling tidak kita satu kelompok itu satu video pembelajaran yang paling terbaik di antara teman-temannya, di antara anggota yang lain itu kita berrekaman videonya, kita putar bersama, kita evaluasi bersama sehingga menjadikan bahan untuk evaluasi kita dalam praktek di micro teaching ini.
Nah, kemudian jika perlu dilatihkan pada kelompok yang berbeda untuk melihat kelemahan-kelemahan terdahulu. Nah, kalau memang beberapa kampus di dalam lab micro teaching itu di video, kemudian yang lain kelompok lain memberikan masukan. Tapi kita cukup praktek ya, misalkan nanti praktek bisa tetap muka per kelompok, maka kita upload videonya, kemudian kelompok lain akan memberikan tanggapan. Oh, ini loh masukannya, ini kekurangannya di dalam pengajarannya, seperti itu. Ya, nah kemudian pengajaran mikro ada kaitannya dengan praktik di lapangan dalam situasi yang sesungguhnya. Ya jelas ada kaitannya ya. Jadi kita mereka-reka kalau kelas mikro teaching itu sama dengan kelas ketika nanti turun di lapangan. Kalau yang sudah pernah mengajar ini paham ya. Bagaimana kita mengondisikan kelas, mulai dari masuk kelas sampai dengan keluar kelas, itu harus terkonsep dengan baik. Ya. Harus terkonsep dengan baik, artinya apa? Semua proses itu ada di dalam perencanaan. Ya. Dalam perencanaan, dalam artian ya, mulai dari kapan salamnya, presensi siswanya, kemudian materi yang diajarkan apa, tujuan diajarkan materi itu apa. Setelah mengikuti materi ini, siswa-siswi kita indikatornya apa, dia bisa apa. Nah, itu kan harus sudah direncanakan di dalam perencanaan sebelum kita turun mengajar seperti itu. Artinya apa yang sudah kita rencanakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan juga. Artinya, adapun nanti di perjalanan ketidaksesuaian itu kita masukkanlah ke dalam evaluasi di dalam praktek micro teaching ini, seperti itu. Nah, eh, ada berkaitan juga dengan apa saja yang kita lakukan di dalam tahapan pelaksanaan dan persiapan. Pertama, apa keinginan yang harus dipelajari peserta didik. Nah, di sini kita menentukan materi ya. Menentukan materi, kita mau mengajarkan apa ya, dan yang harus dipelajari peserta didik itu apa. Nah, kita tentukan di kelas ini, semester ini sudah kita tentukan nih materi pembelajarannya dan yang mereka harus pelajari itu apa. Ini kita tentukan. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, setelah mengikuti materi ini, maka siswa-siswi dapat apa? Ya kan? Memahami tentang misalkan pengertian hari akhir, pengertian kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, itu tuh salah satu tujuan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mendesain tugas yang akan diberikan ya. Kita harus punya instrumen tugas yang diberikan kepada peserta didik itu ya, supaya ini adalah untuk melatih yang disebut dengan kemandirian siswa. Nah, kita latih kemandirian siswa dengan memberikan beberapa tugas yang memang relevan dengan materi yang kita ajarkan dan dengan metode yang kita gunakan. Nah, kemudian menggunakan metode yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga penting ya. Ini sangat penting. Kenapa? Selain guru, sarpras, sumber belajar, kesuksesan proses pentransferan ilmu kepada peserta didik itu juga sangat bergantung kepada bagaimana metode yang digunakan oleh guru, oleh sang pendidik. Sehingga peserta didik ini bisa tidak mengalami kesulitan di dalam proses memahami materi yang kita ajarkan ya. Nah, maka pemilihan metode yang tepat itu juga saya kira menjadi salah satu komponen yang sangat penting dan sangat dianjurkan. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini pelaksanaan dan persiapan termasuk juga evaluasi pelaksanaan yang sudah kita rencanakan. Misalkan dalam pembelajaran ada yang namanya evaluasi, itu kan kita bikin instrumen soal ya. Kemudian kita lihat
proses pembelajaran kita, bagaimana eh, kesiapan sampai dengan penugasan dan penilaian. Kalau dalam micro teaching ya kita evaluasi. Oh ternyata saya melihat diri saya sendiri ini kurangnya di sini. Sehingga materi pada poin ini belum tersampaikan. Mungkin perlu lagi ditambah dengan contoh-contoh yang konkret, yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, maka evaluasi ini sangat perlu di dalam micro teaching, ya. Sehingga kita dapat melihat kelemahan kita dan menutupinya dengan evaluasi sehingga muncullah kelebihan-kelebihan dan dalam pelaksanaan proses micro teaching nantinya. Baik itu mengevaluasi secara kelompok, kemudian mengevaluasi satu kelas ya, seluruh kelompok maupun mengevaluasi secara individu berkaitan dengan proses persiapan dan pelaksanaan micro teaching ke depannya. Nah, karena kalau kita bisa sukses melaksanakan praktek micro teaching ini dengan baik dan membiasakan kesuksesan itu, artinya menerapkan hal yang sama yang baik di dalam micro teaching, maka akan terbiasa dan itu akan kita lakukan ketika nanti kita eh, di lapangan, misalkan tahap pertama itu PP dan yang kedua itu ketika kita memang betul-betul bekerja sebagai tenaga kependidikan dan pendidik atau guru di lembaga pendidikan yang di mana kita bekerja dan mengajar seperti itu. Sehingga memang perlu adanya evaluasi-evaluasi lain di dalam pelaksanaan micro teaching ini. Nah, kemudian prosedur pelaksanaan micro teaching ya, prosedur pelaksanaan micro teaching itu yang pertama, mahasiswa atau calon guru itu wajib menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering dikenal dengan RPP. Lama penyajian antara 10 sampai dengan 15 menit, ditulis rapi dan diserahkan kepada dosen pembimbing sebelum tampil ke depan untuk mencocokkan apa yang ditulis itu sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi teknisnya begini, ya. Ada dua misalkan, ada dua RPP, ya. Ada dua RPP yang kalian siapkan. Pertama untuk diri kalian sendiri sebagai yang praktek micro teaching. Yang kedua diberikan kepada dosen sebagai penilai untuk praktek micro teaching yang Anda laksanakan. Sehingga dalam proses penilaian itu nanti akan ada yang namanya evaluasi, masukan-masukan demi terwujudnya proses praktek micro teaching yang baik dan benar seperti itu, atau proses micro teaching yang ideal seperti itu. Nah, kemudian prosedur pelaksanaan pembelajaran micro teaching yang kedua adalah bagi mahasiswa yang tidak tampil bertugas sebagai supervisor, yang tidak bertugas ya, artinya yang melihat temannya praktek di depan itu sebagai supervisor, observer tertulis, dan observer lisan sekaligus sebagai peserta didik di kelas. Nah, ini artinya ada 3 peranan, misalkan nih satu orang praktek di depan mengajar. Maka yang lainnya itu tugasnya ya observasi, pertama melihat bagaimana sih dia eh, menilai dia bagaimana dia mengajar di depan ya. Kurangnya di mana, maka diobservasi kemudian dituangkan dalam tulisan sehingga nanti diserahkan. Oh, ini loh kurangnya dari saya, masukan dari saya. Bisa juga memberikan masukan secara lisan ya. Mbak, sampai ngajarnya kurang luas, terlalu kaku. Mungkin perlu metode-metode yang memang eh, cocok untuk materi ini karena materi ini kurang pas menurut saya. Nah, ini boleh. Boleh kita berikan masukan seperti itu kepada teman sebaya kita yang melakukan praktek micro teaching di depan. Tetapi tidak boleh saling menjatuhkan, kemudian menyudutkan, wah ini kamu ini tidak bagus. Seharusnya kamu tidak usah aja praktek micro teaching. Nah, itu tidak boleh. Ya, artinya kita dalam proses pembentukan karakter calon guru itu tentu masukan-masukan dan evaluasi itu pertama yang kita dapatkan adalah dari teman sebaya, dosen dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, memposisikan diri kita teman-teman yang tidak praktek ini sebagai seorang murid, harus kooperatif juga membantu temannya yang di depan ya. Kalau kita diposisikan sebagai seorang murid,
Ya maka ketika diberikan tugas ini dan sebagainya, disimulasikan sebagai murid ya, kita harus mau memposisikan diri kita sebagai murid. Supaya apa? Supaya teman kita yang praktek di depan ini metodenya dia itu berjalan dengan baik, apa yang dia rencanakan itu berjalan berjalan dengan baik. Ya jangan sampai kita mengolok-olok, ya menyudutkan dan lain sebagainya, maka itu nanti akan membuat dia down ya. Apalagi tapi saya rasa tidak ada yang gugup ya untuk maju ke depan tuh karena sudah biasa saya kira teman-teman di semester 6 ini sudah sering berorganisasi, sudah dewasa lah pikirannya ya. Jadi artinya kita bisa memilih bagaimana sih menjadi seorang guru ke depannya seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan manfaat pembelajaran micro teaching ya, yang ada 7 memang manfaat yang secara garis besar saja ini saya ambil. Yang pertama mengembangkan dan memindah keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar ya. Kalian harus terampil, harus ada yang kalian kembangkan ya di dalam proses pembentukan karakter kalian menjadi calon seorang guru ya. Di dalam proses micro teaching inilah kita bentuk sama-sama. Ya, Pak saya kurangnya ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Kita harus terbuka ya. Harus terbuka supaya bisa membentuk diri kita itu sesuai dengan apa namanya yang diinginkan seperti itu. Nah, kemudian keterampilan mengajar terkontrol dapat dilatihkan. Nah, ya, dengan adanya perencanaan tadi kita mengontrol proses pembelajaran kita itu yang terstruktur dengan baik ya, sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian yang ketiga, perbaikan dan penyempurnaan secara cepat dan dapat segera dicermati. Nah, ini adalah masukan-masukan dari teman, dari dosen, dari kelompok lain, yaitu kita berikan apa namanya diri kita itu dari evaluasi orang lain kita ambil ya. Kita jadikan sebagai acuan untuk menjadikan praktek ini dan karakter guru itu lebih baik ada tertanam dalam diri kita seperti itu. Nah, kemudian eh, saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif, menuntut dikembangkan pola observasi dan sistematis dan objektif serta mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dalam waktu praktek mengajar yang relatif singkat. Nah, artinya tidak banyak nanti waktu yang diberikan ketika praktek mengajar ini dan disitulah kita pintar-pintarnya kita menyusun proses pembelajaran itu dengan singkat, efisien dan efektif ya sehingga materi kita tersampaikan, metode yang kita gunakan itu maksimal prosesnya sehingga hasil belajar pun ya hasil praktek itu juga juga dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang kita rencanakan dalam proses pembelajaran, dalam RPP, perencanaan micro teaching itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan ke depannya seperti itu. Eh, Mungkin nanti kita akan bagi kelompok ya, bagi kelompok micro teaching, entah teknisnya seperti apa kita akan rancang dan kita diskusikan kemungkinan di dalam pertemuan secara virtual melalui Zoom di pekan depan ya, insya Allah kita akan pada pertemuan ketiga itu kita akan melaksanakan Zoom secara live, mungkin nanti bisa kita diskusikan berkaitan dengan micro teaching. Mungkin cukup itu ya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya harap saudara tetap menjaga kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada sehingga kita dapat terjaga apa namanya kesehatan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.